Selanjutnya adalah sesi penanganan materi membahas tema surah Al-Baqarah ayat 219 sudah ada di proyektor. Selanjutnya pada peserta kami penggunaan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Jamaah sekalian hafizakumullah, pertama saya menyampaikan mohon maaf atas keterlambatannya tadi. Jadi saya berangkat naik motor, ternyata di Malioboro tadi hujan. Begitu buka jok ternyata lupa bawa jas hujan. Jadi harus menunggu reda dulu. Jadi ternyata begitu geser ke timur di Jalan Mataram, kemudian Telkom, Ridosono, sampai sini nggak hujan. Jadi cuma hujannya di sebagian yang pas kebetulan jalannya lewat. Jadi mohon maaf atas keterlambatan ini. Nah, jamaah sekalian hafizakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah. Yang punya mushaf bisa buka mushafnya, yang tidak membawa mushaf bisa melihat di layar yang ada di hadapan kita semuanya. Surat Al-Baqarah ayat 217. Supaya nyambung, saya sampaikan singkat dulu bahwa di ayat 216-nya Allah SWT mensyariatkan perang dengan firman-Nya kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan atas kalian berperang. Dan syariat ini diwajibkan bukan pada periode Mekah. 13 tahun Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah, tidak ada syariat perang. Sehingga yang ada adalah apa? Intimidasi terhadap kaum muslim. Dan syariat yang ada sabar. Syariat yang ada sabar. Sahabat ada yang disiksa, bahkan sahabiat yang mati dibunuh juga bukan 1-2. Paling tidak misalnya kalau yang perempuan, wanita pertama yang pertama kali mati syahid di jalan Allah SWT adalah Sumayyah, yang dibunuh, disiksa dengan cara yang sadis sampai mati. Kemudian yang laki-laki suaminya, nah, anaknya juga disiksa tapi nggak sampai mati. Bapaknya Yasir, anaknya Ammar. Jadi ini termasuk salah satu dari sekian banyak contoh penyiksaan di kota Mekah, dan korbannya bukan hanya 1-2 seperti yang disampaikan. Ya cuma yang kita sebutkan biasanya yang populer saja. Ya keluarganya Yasir, kemudian istrinya Sumayyah, anaknya Ammar, lalu kisah yang lain adalah Bilal. Nah itu contoh-contoh yang mengalami penyiksaan yang sangat keji. Dan perintahnya saat itu baru sabar. Belum ada syariat, ayo lawan, ngangkat senjata karena kita ini diintimidasi. Sampai 13 tahun mengalami ujian yang begitu berat dan korbannya banyak. Mulai dari siksaan fisik sampai yang non fisik, sampai akhirnya hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah pun di tahun pertama belum ada syariat jihad. Nah, di ayat 216 yang pernah kita bahas, sebagian ulama menghubungkannya dengan Sariyah Abdullah bin Jahash. Sariyah, dia pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash, dan waktu itu kira-kira sekitar 14 bulan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat perang itu tidak disyariatkan di periode Mekah dan juga bukan langsung di periode Madinah. Artinya beberapa bulan baru ada syariat. Nah, setelah syariat perang ditetapkan, maka berarti tuntunan syariat itu secara bertahap juga harus dilengkapi. Kita pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dan waktu itu pembahasannya agak panjang di ayat 216 karena itu menjadi pengantar untuk bisa memahami ayat-ayat berikutnya. Ketika kita sampaikan bahwa dalam perang itu salah satu bahasannya ada tuntunan.
Ada panduan bagaimana kita berperang. Di antara tuntunan tersebut di ayat 217. Di antara tuntunannya yang nanti kita bahas di ayat 217. Tentu tuntunan yang lain juga ada di ayat-ayat yang lain, juga di hadis. Ya, salah satu misalnya yang dituntunkan, yang itu tertuang dalam hadis dengan agak lebih lengkap, lebih detail, bagaimana memperlakukan tawanan. Tidak boleh ada penyiksaan. Dan alhamdulillah ini menjadi bagian dari dakwah kepada umat manusia di muka bumi ini. Selama ini Hamas dituduh teroris, tapi memperlakukan tawanan dengan sangat santun dan dengan bijak. Di waktu yang sama yang menuduh teroris ternyata biadabnya luar biasa. Nah, orang kan kemudian nonton dan jadi tahu, oh ternyata yang suka jualan teroris itu yang biadab. Ya, ternyata yang biadab itu yang dikatakan teroris yang sesungguhnya mukanya bisa muka Amerika, kemudian tampilan modisnya bisa ikut Prancis, kemudian minyak wanginya bisa ikut negara ini dan itu, dan kemudian dari sisi bahasanya juga ternyata nggak berbahasa Arab. Oh ternyata orang jadi belajar teroris itu yang itu. Selama ini teroris itu yang jenggotan, kemudian yang kerudungan, yang jilbaban. Itu tuduhannya selama ini ditujukan ke sana. Dan sampai hari ini tuduhan itu masih ada. Tapi kita jadi belajar, oh ternyata supaya nggak dituduh teroris, nuduh duluan. Maling teriak, maling. Supaya nggak dituduh maling, maka teriak dulu, nuduh orang lain sebagai maling. Maka akan lebih aman dari tuduhan maling. Biar orang dari situ jadi belajar, oh ternyata begini tuh caranya. Orang jadi belajar bagaimana teroris yang sesungguhnya dengan sangat biadab memperlakukan tawanan. Nah itu kita jadi belajar, dan belajarnya nggak perlu diberikan penjelasan panjang lebar, langsung aja lihat. Makanya bisa jadi generasi Z, generasi milenial sekarang yang membaca dan mengakses media lebih cepat daripada orang tua, bisa jadi mendapatkan pembahasan-pembahasan yang lebih jauh daripada orang tua. Ketika ada yang menyalahkan Hamas, Hamas duluan yang nyerang, makanya korbannya banyak. Beberapa generasi milenial jawabnya dengan sangat sederhana. Mereka bilang, lu nontonnya episode terakhir, nggak dari awal. Itu kan jawaban generasi milenial yang sangat cerdas. Lu nontonnya terlambat, ya, bangunnya kesiangan. Nontonnya episode terakhir, harusnya nontonnya dari awal. Nah, kalau nonton dari awal jadi dapat tayangan yang utuh. Sama dengan kalau orang nonton pas bagian yang tidak menyenangkan tapi nggak nonton dari awal, bisa jadi membuat kesimpulan yang salah. Nah, itu terkait dengan perangnya. Nah, kemudian salah satu tuntunannya di ayat 217 surat Al-Baqarah ini. Kita lihat sama-sama. Allah SWT berfirman, "Yas'alunaka 'anil syahril haram." Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Mereka yang bertanya ini siapa? Awalnya adalah orang-orang musyrikin yang nyinyir terhadap perbuatan kaum muslimin. Jadi kejadiannya begini. Ini di sebab turunnya ayat terkait dengan ini. Jadi mereka mempertanyakan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka nyinyir karena Sariyah Abdullah bin Jahash. Sariyah itu pasukan yang diberangkatkan, tapi Rasul SAW tidak ikut berangkat. Jadi beliau hanya memberangkatkan pasukan dipimpin oleh salah seorang sahabat. Biasanya nama Sariyahnya disandarkan kepada nama pimpinan pasukannya. Maka dinamakan Sariyah Abdullah bin Jahash. Tulisan Jahashnya J-A-H-S-Y. Ya, J-A-H-S-Y. Jahash. Tulisan Arabnya Jim Ha Shin. Jahash. Abdullah bin Jahash ini cuma 8 orang.
Di pasukan itu nggak selalu banyak. Syariah itu kadang-kadang jumlahnya nggak banyak. Dikirimnya bulan apa? Di bulan Jumadil Akhirah. Jumadil Akhirah. Saya nggak tahu kalau orang Jawa yang namanya Jumadi itu apa karena memang bulan Jumadinya tadi, atau ada makna lain yang itu berangkat dari bahasa. Tapi bulannya Jumadil Akhirah. Bulan Jumadil Akhirah itu bulan keberapa? Sudah itu. Atau masih ingat? Waktu itu kita sampaikan kalau menghafal nama-nama bulan gimana caranya? Bisa 66 ya. Musa, Rara, Juju. Itu 6 bulan pertama. Musa itu Muharram, Sanya Safar. Rara, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Berarti Jumadil Akhir bulan ke-6. Karena 7 yang kedua. Musa, Rara, Juju. Nah, ini berarti Jumadil Akhir itu bulan ke-6. Bulan ke-7-nya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu salah satu bulan suci, bulan haram. Yang semua masyarakat Arab saat itu termasuk kaum muslimin menghormati dan tidak boleh ada perang. Itu masalahnya. Nah, perangnya ini, pasukan ini diberangkat di bulan Jumadil Akhirah. Kemudian itu sudah agak akhir, bukan di awal Jumadil Akhir, tapi sudah agak akhir. Nah, kemudian pada saat itu peperangan dilakukan pada 1 Rajab. Kan kena bulan haram. Yas'alunaka 'anis syahril haram. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Kita linfi, berperang di bulan haram gimana hukumnya? Ini masalahnya. Kena bulan haram. Nah, ternyata waktu itu kaum muslimin mengira itu masih di akhir bulan Jumadil Akhir. Ternyata sudah masuk bulan Rajab. Dan jangan dibayangkan suasana seperti kita sekarang. Kalau kita sekarang kan enak. Sekarang tanggal berapa? Sebentar. Bisa langsung lihat kalender kan? Artinya bisa langsung buka HP-nya, lihat kalender. Sekarang tanggal berapa, Bu? Sebentar, Pak. Sebentar, saya lihat. Itu bisa langsung cepat. Atau sebentar. Lalu masuk ke kamar, lihat di kalender. Dan terpampang dengan jelas sekarang tanggal berapa. Nah, itu sudah satu hal yang sangat lumrah bisa terjadi pada beberapa orang. Jangankan dulu, sekarang saja. Ini sekarang lebih tanya, sekarang tanggal berapa Desember? Nah, ada yang jawabnya agak lama. Nyebut itu. Sementara yang lain, berapa ya? Itu padahal lebih gampang kan dibanding sekarang tanggal berapa Jumadil Akhir atau Jumadil Ula sekarang ini. Boro-boro Jumadil Ula, Jumadil Akhir ini. Bulan Hijriah nggak tahu nih. Bulan apa ini? Sekarang yang gampang bulan Desember aja. Pas kita tanya, sekarang Desember tanggal berapa? Ada yang masih Desember. Oh 10. Ada yang 10 sambil ngitung karena kebetulan kemarin ada acaranya tanggal ini terus baru berarti sekarang. Ada yang nggak begitu caranya sebentar. Oh iya, ya tanggal 10. Ada nggak hafal dan menggunakan alat bantu. Begitu lihat kalender, oh iya, tanggal 10 Desember. Jadi wajar kalau orang bisa jadi, dan ini tentu tidak semua orang. Pada sebagian orang bisa jadi mengira ini masih bulannya bulan Jumadil Akhir. Itu satu hal yang lumrah. Dan bayangkan saat itu belum ada kalender, belum ada jam dengan semua bentuknya. Kan nggak ada jam digital, jam menggunakan jarum jam, semuanya nggak ada. Terus pakai apa? Kalau orang nggak mencermati kan bisa jadi luput dari perhatian. Sebentar, ini sekarang tanggal berapa nih? 10 Desember itu bertepatan dengan tanggal berapa ini? Bulannya, ini bulan berapa nih?
Hijriahnya sekarang tanggal berapa nih? Atau bulannya dulu, bulan bulan Hijriahnya hari ini Jumadil itu bulan keberapa? Ya, sekarang kita lihat kalendernya. Bulannya bulan kelima. Ya. Tanggalnya 26. Ya, tanggal 26 bulannya Jumadil, ya, bulan kelima. Nah, itu contoh sederhana. Saya menanyakan ini supaya kita bisa sama-sama memahami bahwa memahami kalender itu kadang-kadang kita tidak mudah. Jangan dibayangkan semudah yang kita lakukan sekarang. Kita bisa langsung jawabnya cepat. Sekarang apa? Sebentar, lihat kalender. Lihat buka HP begini langsung jadi. Bisa dalam hitungan menit langsung ketemu. Dulu ketika belum ada, gimana? Bayangkan, nah sekarang bayangkan seandainya kita hidup di zaman itu seperti barusan. Ketika saya tanya sekarang bulan apa? Bulan Hijriahnya aja bingung. Ini bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Apalagi tanya tanggal berapa, mayoritas susah menjawab. Nah, kapan itu sudah keluar bulan Jumadil Akhirah dan kapan masuk tanggal 1 Rajab? Apa bisa langsung dikenali? Kan nunggu ru'yah dulu. Ya kan? Nah, sehingga kita bisa memahami bahwa tidak mudah untuk menetapkan itu, apalagi dalam suasana atau situasi perang. Bisa jadi keliru. Dan itu kalau dianggap kesalahan, iya. Kalau itu dianggap kesalahan atau keliru, ada yang sama seperti barusan. Kalau saya tanya, barusan di bulan apa? Sebagian nggak bisa jawab. Dan seandainya jawab, mungkin jawabnya keliru. Kita bisa maklum itu. Dan kita menganggap itu bukan sebuah dosa besar, kesalahan serius. Ya lumrah lah, biasa. Tadi bulan Desember aja nyebut tanggal 10 tuh sambil mikir. Padahal Desember itu kan lebih gampang kita menyebutnya ketimbang kalau Jumadil Ula, Jumadil Akhirah itu lebih sulit karena kita tidak terbiasa. Nah, maka kalau kita lihat ke sini akan lebih mudah memahaminya. Karena ini muncul dari situasi ketika para sahabat waktu itu berada di akhir bulan Jumadil Akhirah dan situasinya perang. Dan sekali lagi jangan dibayangkan semuanya itu betul-betul mencermati dengan jeli, dengan sangat hati-hati. Apalagi tadi salah satu faktor yang juga bisa membuat itu menjadi sulit adalah perpindahan akhir bulan-bulan Hijriah. Akhir bulan Hijriah itu 29 atau 30 hari? Ya bisa 29, bisa 30 hari, kan gitu. Terus bulan Jumadil Ula ini berapa hari? Ya nggak tentu. Bisa 29, bisa 30 hari. Setiap bulan begitu. Nggak pernah tetap. Nggak ada ceritanya orang mengatakan bulan Muharram itu pasti 29 hari. Itu nggak ada. Pasti 30 hari juga enggak. Terus yang betul, ya pernah 29, pernah 30. Ramadan berapa hari? Ya pernah 29, pernah 30. Kan begitu. Kita coba, nggak usah pengalaman orang lain lah, pengalaman pribadi kita. Seumur hidup kita yang umurnya berbeda-beda. Yang paling muda yang hadir di pagi ini. Pengalaman Ramadannya kan beda-beda. Pernah mengalami Ramadan karena jumlah usianya masih lebih pendek dibanding bapak-bapak ibu yang sudah sepuh, kan berarti Ramadannya lebih sedikit. Dan hampir bisa dipastikan Ramadan yang dijalani apakah 29 terus? Enggak. 30 juga? Enggak. Pernah 29, pernah 30. Nah, sahabat ketika bulan Jumadil Akhirah, bisa nggak kemudian mereka memastikan pasti 30 hari? Nggak bisa. Pasti 29? Juga nggak ada. Maka peluang dan potensi salahnya atau kelirunya ada. Artinya bisa jadi nggak tahu dan nggak cermat melihat ini tanggal berapa. Apalagi itu terjadi di akhir bulan Jumadil Akhirah, kemudian masuk di tanggal 1 Rajab. Nah, di tanggal 1 Rajab itu lalu kemudian sahabat melakukan penyerangan. Ternyata itu sudah masuk Rajab. Sahabat ini mengira masih di bulan Jumadil Akhirah.
Nah itu poinnya, supaya kita bisa memahami kenapa ayat ini muncul. Sekarang kita lihat, yas'alunaka 'anis syahril haram. Mereka bertanya tentang bulan haram. Qitalin fih, berperang di bulan haram. Qitalin fih, berperang di bulan haram, maksudnya boleh enggak berperang di bulan haram? Itu pertanyaan. Nah, awalnya tadi kita sampaikan, ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, pertanyaan boleh nggak hukumnya? Kalau itu jawabannya lebih gampang. Kalau tanya boleh dan tidak, jawabannya tidak boleh. Itu jawabannya sederhana dan gampang sekali menjawabnya. Yang penjelasan tentang hal ini saya dapatkan di ulasan di beberapa tempat yang lain. Tapi membahas ini gampang. Kalau tanyanya boleh nggak perang di bulan haram? Tidak boleh. Nah, tetapi ini sebenarnya bukan menjawab pertanyaan boleh tidaknya. Tapi ini pertanyaan nyinyir dari musyrikin. Lalu mereka mengatakan, lah, ini gimana ini? Kaum muslimin melakukan penyerangan di bulan haram. Kan katanya nggak boleh. Lalu kemudian, kalau di zaman sekarang, kira-kira di media sosial itu digoreng oleh orang-orang musyrikin. Mereka mungkit-mungkit, lalu mereka, wah, pokoknya kalau menemukan satu saja kesalahan dari kaum muslimin, senengnya luar biasa, lalu digoreng, diungkit-ungkit. Nah, kita lihat lanjutannya. Kita lihat ini jawabannya. Lihat, kalau bicara hukum tetap tegas dan tidak boleh kita mengubah hukum. Kul, katakanlah, kita fihi kabir. Berperang di bulan haram itu adalah dosa besar. Kabir. Kabir maksudnya besar, itu dosa besar. Berperang di bulan haram itu dosa besar. Ini kalau bicara hukum. Maka kalau dari sini kita bisa melihat bagaimana syariat itu menetapkan dan menjelaskan hukum tetap dengan ketegasan. Kalau ditanya boleh nggak? Tetap nggak boleh. Dan tidak boleh kita ubah karena ini yang melakukan kaum muslimin, para sahabat Nabi, ya bolehlah. Oh enggak, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ini yang membedakan syariat Islam dengan yang lain. Yang lain bisa, hukum itu bisa diatur lah. Kan masuk sama ponaan, masa sama kerabat sendiri nggak bisa diatur lah. Hukum nggak begitu. Kalau boleh ya boleh, kalau nggak boleh ya nggak boleh. Tetap jangan karena pas itu ada pada keluarga sendiri, kerabat sendiri, hukum lalu kemudian tiba-tiba berubah. Ingat pada pembahasan ketika ada seorang wanita dari Bani Makhzumiyah di zaman Rasul SAW mencuri. Pas mau dilakukan hukuman potong tangan, kemudian ada beberapa orang yang minta untuk komunikasi pada Nabi SAW, lobby. Siapa tahu hukumnya bisa diatur. Ini kasihan ini wanita. Kemudian kebetulan dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini kabilah yang terpandang. Cuma nyolong gitu. Ini orangnya terhormat. Jadi kalau seandainya itu dari kalangan keluarga yang enggak terlalu terhormat, enggak apa-apa lah, potong tangan silahkan. Nah, tapi nggak bisa. Begitu minta, dan yang jadi mediatornya Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, lalu menyampaikan kepada Nabi SAW, Nabi SAW marah. Atashfa'u haddan min hududillah. Apa kamu ini ingin menjadi mediator untuk gimana caranya hukum Allah itu diatur lah, supaya jangan jadi haram kalau pada kasus ini. Kalau kasus yang lain haram. Lalu kemudian akhirnya hukum yang berlaku kira-kira hampir seperti istilah di zaman sekarang, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang melakukan orang biasa, oh itu harus tegas. Negara tidak boleh kalah. Hukum adalah panglima. Bahasa-bahasa yang memang dengan sangat gagah. Tapi begitu pelakunya orang-orang yang selama ini dianggap terhormat, ini harus diatur nih. Gimana caranya biar jadi boleh? Ya, gampang lah diatur lah.
Ini siapa yang ngatur ini? Oh ini mulai dari pengacaranya, paniteranya, jaksaan, semuanya diatur. Nah, itu di zaman Rasul SAW juga sudah ada upaya begitu. Cuma karena yang dihadapi Rasul SAW nggak bisa. Tetap. Dan Nabi SAW lalu melanjutkan, innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya salah satu yang membinasakan, menghancurkan umat-umat terdahulu adalah idza qama bihim dhaif aqamu alaihil had. Kalau yang melakukan itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang strata sosialnya dianggap rendah, dengan lantangnya mengatakan negara tidak boleh kalah, hukum harus ditegakkan. Tapi begitu pelakunya orang-orang yang dianggap terhormat, maka tidak dilaksanakan hukum tersebut. Nah ini untuk menegaskan bahwa kalau hukumnya tidak boleh, tetap tidak boleh. Tapi pelakunya kaum muslimin, dia tetap nggak boleh. Mau pelakunya siapapun, tetap nggak boleh. Tapi pelakunya masih keluarganya, fulan, oh nggak boleh tetap. Tetap nggak boleh. Artinya siapapun, kalau itu hukumnya begitu ya nggak boleh. Tidak berubah. Yang haram lalu menjadi halal. Kita mengenal dalam syariat ada yang haram berubah menjadi halal atau mubah. Itu dalam kondisi-kondisi tertentu yang namanya darurat. Maka ada namanya rukhsah. Bayangkan orang tidak ada pilihan lagi. Ya, orang tidak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan lagi selain, artinya tidak ada pilihan untuk mengkonsumsi selain yang haram. Makanan halal sudah tidak ada. Kalau orang dihadapkan pada pilihan itu, maka para ulama itu namanya rukhsah. Sudah nggak makan 2 hari, lalu di hadapannya yang ada makanannya makanan haram, misalnya B1 atau B2. Ya paham ya istilah B1 B2 ya, atau kambing balap, ya tongseng jamu. Ini yang baru tinggal di Jogja perlu kenal istilah-istilah itu, ya kambing balap, tongseng jamu, B1, B2 itu harus kenal. Ya, sebab ada ini cerita salah seorang ustadz. Beliau bukan asli Jogja dan belum lama tinggal di Jogja, kemudian mampir di sebuah warung. Beliau juga awalnya merasa curiga ketika pas datang itu parkir motor, kok tukang parkirnya liatin, terus karena lihat jenggotan, pakai songkok putih, terus masuk ke tempat itu. Tapi ya diam aja tukang parkirnya juga. Terus setelah itu masuk, ya masuk. Pas begitu masuk duduk pesan, yang lain juga pada liatin. Ini Ustadz jenggotan pakai songkok putih, makan di situ. Lalu pesan makan. Setelah selesai, baru tukang parkirnya di luar baru ngomong, maaf mas itu menunya. Ya nggak ngomong dari awal kalau itu menunya B1, menunya B2. Karena kalau ada tulisannya gitu, enak dan karuan. Misalnya sate B2, nah itu kan karuan. Seperti kalau di Jalan Palagan kan ada di sebelah utaranya Masjid Suciati itu apa namanya jalannya? Utara. Itu kan jelas ada tulisannya sate B2. Nah itu kan karuan. Jadi kalau ada tulisannya begitu bisa dikenali. Tapi kalau warungnya nggak ada tulisannya apa-apa, cuma bakmi. Bakmi kan macam-macam juga. Sate, soto, kan macam-macam. Nah, dan nggak tahu orang kalau ini menunya dengan menu tambahan tadi. Dan justru yang spesial di situ yaitu belum ada lagi yang sebenarnya lebih spesial di satu tempat bakso, dan ini diketahui oleh takmir masjid. Yang menunya bukan B1, B2, bukan tongseng jamu dan bukan kambing balap, tapi tikus. Lebih menjijikkan lagi. Dan alhamdulillah beliau ini ketua takmir pas mau makan di situ Allah takdirkan beliau ini kepingin pipis sama
apa yang melayani bilang, oh ke belakang aja mas. Nah, nggak beritahu ke belakang itu lurus terus belok kanan atau belok kiri. Nah, beliau lurus ke belakang salah jalan, harusnya ke kanan malah ke kiri. Ke kiri itu lihat tikus sedang dipotong-potong itu, dikuliti, jijik. Saya dengar ceritanya aja apa menjijikkan gitu. Apalagi yang nonton, yang menyaksikan langsung. Jadi katanya sedang dikulit atau dipotong-potong. Jadi menu dan nggak ada tulisannya di depan. Maksudnya nggak ada tulisan bahwa ini menunya tikus. Akhirnya beliau nggak jadi pipis dan nggak jadi beli. Amit. Ya siapa yang betah melihat itu? Ya kembali ke sini. Jadi ini hukum. Kalau sudah hukum, kul qital fihi kabir. Sudah jelas bahwa perang di bulan haram itu haram. Hukumnya haram dan tidak berubah menjadi mubah, sunnah apalagi wajib, tetap haram. Tapi nanti lanjutannya. Wasaddun an sabilillahi wa kufrum bih. Sementara wasaddun, lihat lanjutannya. Wasaddun dan menghalangi. Saddun itu menghalangi. Jadi ada orang mau jalan, kita hadang. Itu namanya sadd. Saddun an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah. Wa kufrun bihi, dan berbuat kufur kepada Allah. Lalu lanjutannya, wal masjidil haram, dan menghalangi orang dari masjidil haram, wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan penduduknya. Maksudnya penduduk yang memang mereka tinggal di sekitar Masjidil Haram diusir. Wa ikhraju ahlihi minhu, dari Masjidil Haram, maksudnya dari sekitar Masjidil Haram, itu akbaru indallah. Dosanya lebih besar. Nah, di sini ada pelajaran berharga bagi kita, dan ini poinnya ada beberapa hal. Di antaranya, yang pertama kita dikenalkan dengan namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas. Ada namanya fiqhul aulawiyat atau fikih prioritas. Jadi kalau kita bicara tentang dosa, ada dosa kecil, ada dosa besar. Mana yang lebih berat? Ya dosa besar. Tapi dosa besar pun bertingkat-tingkat. Ada dosa besar dan ada dosa besar yang lebih besar dan lebih parah lagi dari itu. Maka kalau disuruh milih yang mana, kalau pilihannya sama-sama jelek, sama-sama buruk, maka kita pilih yang paling kecil keburukannya. Kalau suruh milih pilihannya dosa besar atau yang paling besar, ya pilihannya dosa besar daripada yang paling besar, yang lebih besar dari itu semua. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita, yang dilakukan oleh orang musyrikin itu dosanya lebih besar daripada yang dilakukan oleh beberapa gelintir kaum muslimin tadi. Salah nggak? Iya salah. Tapi dosanya lebih besar mana? Oh lebih besar sana. Ini belum seberapa. Itu pun bukan dilakukan dengan sengaja. Artinya sengaja begitu bulan haram, cari waktu bulan haram, lalu sengaja. Bukan. Karena memang nggak tahu. Kan bisa orang melakukan kesalahan karena ketidaktahuan. Kita dulu kan banyak melakukan hal tersebut. Setelah belajar, ya ngerti. Dulu waktu masih kecil kita mungkin sholatnya nggak karuan, sholat sambil main-main, sholat sambil ketawa. Waktu masih kecil, ternyata baru dapat penjelasan dari ustadz. Oh ternyata sholat ketawa itu membatalkan sholat. Adik ketika sholat, senggol teman, dorong teman, injak kaki temennya, langsung kemudian ketawa. Ternyata ketawa itu membatalkan sholat. Oh baru tahu. Ya baru tahu setelah dapatkan penjelasan dari ustadz. Nah dulu saya sering melakukannya itu. Kan mungkin jadi begitu. Ya kita perbaiki. Itu salah gak? Kita akui, oh saya salah. Tapi kan beda dengan sudah ngerti, sudah tahu. Apalagi sekarang ya maaf, misalnya sekarang ada mahasiswa terus semester 3 kayak anak SD kelas 3 itu. Sholat dorong-dorongan, sikut, injek kakinya, lalu ketawa.
Nah kalau udah mahasiswa begini, nah ini nggak bisa nih. Yang nggak bisa ditolerir yang begini. Kalau anak SD kelas 3, kita bukan mengatakan boleh, tapi kadang-kadang kita masih memaklumi karena yang namanya anak kecil, kurang akalnya, belum ngerti, belum paham, diomongnya juga kadang-kadang nggak nyambung, kan kadang-kadang nggak paham, ini nggak boleh. Dia tahu kalimat bahwa itu nggak boleh masuk ke telinganya, tapi dicerna belum tentu dicerna. Nah, itu poinnya. Jadi itu namanya fikih aulawiyah. Ini dosa besar, tapi ini lebih besar lagi. Apa lebih besarnya? Coba kita lihat poin-poinnya di sini. Qitalun fihi kabir, itu dosa besar. Tapi yang mereka lakukan wasaddun an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah. Itu dosa besar. Orang mau sholat nggak boleh, orang mau puasa nggak boleh, orang mau melakukan ini dan itu nggak boleh. Soddun itu bisa maknanya menghalangi, menghadang, menutupi, baik secara fisik maupun non fisik. Misalnya gini, ada ibu-ibu yang mau pakai jilbab, terus kemudian dikomentari, wih, sok alim. Emang kalau pakai jilbab berarti orangnya dermawan. Emang kalau pakai jilbab memang berarti baik. Emang kalau pakai jilbab hatinya bersih. Wah, dikomentari macam-macam supaya yang pakai jilbab jadi risih. Nah, terus kemudian ada yang jilbabnya tambah lebar, ada yang lalu pakai cadar, dikomentari lagi. Nah, ini masuk dalam soddun an-sabil. Ini termasuk menghalangi orang dari jalan Allah SWT. Maka bisa dipahami ya, kalau kita sekarang mendapati ada orang-orang yang masuk kategori pelaku soddun an-sabil, menghalangi orang dari jalan Allah SWT. Di zaman sekarang ada nggak? Ada. Orang komentari beberapa tuntunan syariat, bisa jadi mendapati ada oknum yang kebetulan melakukan kesalahan lalu dikait-kaitkan. Entah itu pakai baju koko, pas kebetulan pakai songkok, jenggotan, kalau perempuan cadaran, kalau laki-laki celana cingkrang. Nah itu kemudian dimanfaatkan, digoreng, lalu itu yang dijadikan jalan untuk soddun an sabilillah. Maka ini masuk kategori apa? Dosa besar. Dosa besarnya dibanding yang tadi, yang melakukan pembunuhan tidak sengaja atau berperang di bulan haram dengan tidak sengaja, dengan yang ini melakukan dengan sengaja, mana yang lebih besar? Yang kedua ini lebih besar, karena sengaja. Sementara yang pertama tadi, coba lihat kita sampai di awal tadi, ini nggak sengaja dan nggak tahu ini. Mereka mengira ini masih bulan Jumadil akhir, ternyata sudah masuk bulan Rajab. Mereka nggak tahu. Kalau seandainya mereka tahu, bahkan kalau seandainya berangkatnya di bulan Rajab, mereka tunggu nanti di akhir bulan Rajab. Tunggu sampai akhir bulan Rajab, nanti begitu keluar dari bulan Rajab, masuk bulan berikutnya, baru. Nah, kemudian setelah itu apa? Wa kufrun bihi, dan kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah dengan yang tadi melakukan peperangan di bulan haram dengan kondisi yang tadi tidak sengaja. Mana yang lebih besar dosanya? Kufur. Sekarang kalau kita ambil dengan perumpamaan yang lain, seandainya kaum muslimin melakukan dengan sengaja perang di bulan haram, lalu kufur kepada Allah, lebih besar mana dosanya? Kufur kepada Allah. Berikutnya, wal masjidil haram, mengusir orang, menghalangi orang dari masjidil haram. Allah nyatakan ini lebih besar dosanya. Kemudian yang keempat, wa ikhraju ahlihi minhu, mengeluarkan penduduknya yang berada di sekitar Masjidil Haram, diusir sampai akhirnya mereka keluar. Yang kemudian kita kenal dengan nama hijrah. Yang hijrah kan banyak dan mereka mengalami intimidasi. Mereka terusir. Ada sahabat yang mau hijrah ketangkap. Tapi dia punya harta lalu tawari, kalau saya lepaskan hartanya, ya bolehlah. Akhirnya semua asetnya dikuasai. Orang kaya. Dan orang kaya saat itu, kalau kita menyebut kaya itu memang sama kira-kira dengan zaman kita sekarang, sangat kaya. Ya kayak Anas bin Malik kan jarang disebut sebagai orang kaya.
padahal sangat kaya. Nah, waktu wafat aja kekayaannya ada yang menyebutkan minimal puluhan miliar itu harta warisannya. Ada yang mengatakan di atas 100 miliar. Nggak usah 100 lah, 50 miliar itu. Kan bukan miskin itu. Dan bukan juga orang dengan ekonomi yang menengah, itu kan menengah ke atas itu. Kalau wafat harta warisannya 50 miliar. Apalagi kalau 100 miliar. Tapi Anas nggak sering disebutkan sebagai sahabat yang kaya. Yang sering disebutkan kan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya. Aku lihatnya. Ini saya tentu menyebutnya dari sisi apa yang dipahami oleh masyarakat secara umum. Tentu kalau yang belajar sirah nabawiyah tahu mana yang kaya dan mana yang sahabat yang miskin. Nah, semua perbuatan itu tadi pelajaran pertamanya ada yang namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas. Dan kita dalam berislam, termasuk dalam belajar fikih, harus menerapkan fikih prioritas ini supaya bisa mendudukkan semua pada tempatnya. Sebab kalau tidak, maka akan muncul kerancuan-kerancuan dalam beragama. Contohnya, ini sudah jelas sedang terjadi perang antara orang-orang, para pejuang di Gaza melawan Israel. Dan coba lihat negara-negara G7 itu langsung memberikan dukungan dalam waktu yang sangat cepat. Dalam berbagai bentuk termasuk dukungan bantuan rudal, bantuan bom. Nah, dalam kondisi situasi seperti perang seperti ini, ada yang tidak cermat menerapkan fikih aulawiyat ini. Kondisinya sedang perang malah justru nyacati saudaranya para pejuang di Palestina. Ini contoh tidak memahami atau tidak bisa menerapkan dengan baik fikih aulawiyat. Kita semua sepakat. Jangankan mereka, termasuk kita juga. Ini kita semua nih. Siapa di antara kita yang sempurna? Mau sempurna imannya, sempurna Islamnya. Ambil satu syariat aja kadang-kadang kita kewalahan untuk mengatakan kita ini sudah baik. Sholat kadang, ini yang mas-mas, yang bapak-bapak. Siapa yang sholat 5 waktunya betul-betul terjaga dan nggak pernah bolong, nggak ke masjid. Artinya selalu ke masjid dan berjamaah. Kan susah kita menyebutnya. Bahkan kalau kita mau, seandainya kalau kita rajin nyatet gitu, kan bisa ngitung. Selama tahun 2023, ini kan mumpung Desember ya. Desember, selama tahun 2023, berapa kali nggak ke masjid? Ada yang nggak bisa ngitung karena saking banyaknya. Ada yang nggak bisa ngitung, saking banyaknya. Maksudnya saking banyaknya itu bukan cuma 2, 3. Kalau 3 gampang masih bisa dihitung. Sekarang kita turunkan lagi, bulan Desember ini, dari sholat 5 waktu, ini yang mas-mas dan bapak-bapak, berapa kali nggak ke masjid? Bisa ngitung? Kan lalu, iya sebentar, nggak ke masjid, maksudnya jamaah ya. Karena ada juga yang ke masjid, tapi sudah bubar, jamaahnya maksudnya. Kan bisa juga. Ada yang karena terlambat, bangun subuh, sampai di masjid, pengajiannya sudah bubar. Bayangkan, bukan sholatnya sudah bubar, pengajiannya sudah bubar. Ya, padahal pengajiannya pada subuh itu berlangsung 45 menit. Oh, ini kan berarti sudah hampir suruk ya. Bahkan ada yang sholatnya ke masjid. Ini cerita salah seorang ustaz, ada yang bingung, beliau lihat, ini kok ada orang sholat duha pakai kunut. Ternyata bangun subuhnya terlambat. Jadi sebenarnya kunutnya kunut subuh, bukan kunut duha. Karena nggak ada tuntunannya kunut duha itu nggak ada. Kan bingung kan orang lihat, seandainya ada yang sholat sekarang, terus kemudian ketika sholat sunnah, terus kunut. Ternyata bukan sholat duha, tapi sholat subuh yang baru dikerjakan sekarang, jam 7:29. Hanya ini kunutnya, kunut duha atau kunut subuh? Jawabannya kunut subuh. Cuma terlambat sholatnya sampai di waktu duha. Nah, ini kita ambil contoh bahwa kalau kita jujur, kita juga banyak kekurangannya. Dan kita tidak mengatakan bahwa para pejuang Palestina itu sempurna, nggak ada cacat. Ada. Cuma masalahnya, ini sekarang kondisinya, situasinya sedang dalam perang. Ini anak-anak dibantai
wanita dibantai, kemudian rumah sakit dihancurkan, sekolah dihancurkan. Terus kita bahas tentang ini mereka ini ngajinya juga gak bener. Sebentar. Kalau begitu caranya, maka hal yang sama kita berlakukan juga. Ini arek-arek Surabaya yang dulu ngelawan penjajah atau pasukan Inggris masuk ke Surabaya. Itu apa semua arek-arek Surabaya itu ngajinya baik? Itu sholat 5 waktunya mereka bagus kayak itu. Arek-arek Surabaya yang meninggal ribuan, bahkan puluhan ribu kan? Saya nggak tahu puluhan ribu apa ratusan ribu. Pokoknya angkanya minimal puluhan ribu yang meninggal. Itu semuanya sholat 5 waktunya apa selalu tepat waktu di masjid dan nggak pernah terlambat? Tapi mereka berjuang. Tetap kita lihat itu sebagai sebuah kemuliaan yang luar biasa. Dan itu tidak membatalkan perjuangannya. Kan gitu. Tidak membatalkan bahwa perjuangan mereka jadi dianggap sia-sia karena sholatnya kadang-kadang masbuh. Ini lebih parah, ini yang sudah nggak berjuang sering masbuk lagi. Sering masbuk. Dan yang lebih tragis lagi adalah ketika saya mendapati yang nyacati para pejuang itu sholat 5 waktunya pun pas jamaah ke masjid sering masbuk. Nah, ini sudah nggak berjuang, sholatnya masbuk. Bahkan dikenal sebagai orang yang kalau kita mengenal ada yang namanya teladan, ini telatan. Ya, bedanya D dengan T. Jadi kalau ke masjid itu sudah hampir hafal, jamaah itu hafal. Kalau beliau ini pasti telat. Entah telat 1 rakaat, telat 2 rakaat. Jadi memang jamaah telatan. Kalau yang di depan itu jamaah teladan. Yang di shaf pertama. Itu sebelum azan subuh sudah di masjid. Ada yang baru azan, baru hayya 'alas shalah sudah masuk masjid. Nah, itu teladan. Kalau yang datang di rakaat ketiga, kalau subuh rakaat kedua ya, nggak ada rakaat ketiga. Subuh. Datang di rakaat kedua, itu pun pas di sujud terakhir, nah itu telatan namanya. Masih lumayan lah, masih dapat sholat meskipun sujud terakhir. Ya, ini namanya fikih prioritas. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menerapkan itu. Termasuk kita sekarang hadir di majelis ini, kan menerapkan prioritas. Sekarang ini kita mau ngapain? Mau tidur di rumah, mau ngobrol, mau makan-makan, sarapan, jalan-jalan, atau ikut pengajian. Itu prioritas yang kita buat, sekarang kita ikut ke masjid. Itu namanya prioritas. Nah, kemudian berikutnya, jadi Allah menegaskan bahwa semua yang mereka lakukan, orang musyrikin lakukan, yang mereka pertanyakan terhadap kaum muslimin, kita bandingkan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin tadi, salah? Iya salah. Tapi kesalahannya nggak seberapa. Sudah kesalahannya karena memang keliru, karena mengira. Nah, itu kan bisa terjadi. Dan itu tidak dengan kesengajaan, memang sengaja nyari perang di bulan haram. Kemudian yang kedua, perbandingannya dengan hal-hal yang semuanya berat-berat semua. 4 ini berat semua. Masing-masing ini udah berat. Bayangkan satu aja. Wa kufrum bih, kufur kepada Allah dengan perang tadi lebih berat mana? Jelas kufur. Enggak ada yang setara dengan kekufuran kalau mau dibandingkan, hanya cuma tadi perang. Nah, kemudian lanjutannya wa ikhraju ahli minhu akbaru wal fitnatu akbaru minal qatl. Nah, ini. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuh. Nah, ini mohon dicermati yang disebutkan di sini. Disebutkan di ayat ini, ketika disebutkan wal fitnatu akbaru minal qatl, ini yang dimaksud apa ini? Karena begini, beberapa kali kadang orang menyebutkan wal fitnatu akbaru minal qatl, itu fitnah yang dimaksud adalah fitnah dalam bahasa Indonesia. Padahal ini bahasa Quran, bahasa Arab yang maknanya beda. Nah, ini perlu dipahami. Kalau kita bicara tentang bahasa, kita mengenal ada kata serapan dari bahasa lain. Ada kata bahasa Indonesia, serapan dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Inggris, dari bahasa India. Itu termasuk dari bahasa Arab. Nah, kalau kata serapan itu nanti kita akan kenali, ada kata serapan itu yang pengucapannya sama, maknanya sama. Contohnya dalam bahasa Arab kursi
Artinya apa? Ya kursi. Saya duduk di atas kursi. Itu dalam bahasa Arab kursi. Kursi itu ya ini. Pengucapannya sama, kursi. Tapi ada yang pengucapannya berubah, maknanya tetap musyawarah. Kita nyebutnya musyawarah. Kan jarang ada yang mau musyawarahkan ya. Itu nggak diketawakan kalau orang bilang kita perlu musyawarah. Shin. Atau pengucapan-pengucapan yang lain, misalnya Nabi Muhammad, lalu kemudian ada Muhammadiyah. Orang mengucapkan betul, itu ditertawakan. Masih kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Yang dengar tuh ketawa tuh. Padahal tulisannya sama. M-nya kan double. Huruf Arabnya juga tasdid. Kan pengucapannya gitu, Muhammadiyah. Dan ya-nya juga tasdid, Muhammadiyah. Coba mengucapkan begitu, ditertawakan. Padahal betul. Karena apa kita mengucapnya Muhammadiyah? Mengucapkannya Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah. Dengan tasdid. Nah, itu kata serapan. Intinya, ada yang pengucapannya berubah, tapi maksudnya sama. Nabi Muhammad. Ya, biasa, sebagian masyarakat biasa mengucapkannya Nabi Muhammad. Muhammad, M-nya seperti nggak double. Padahal tulisannya double, huruf Arabnya juga double. Ada yang mengucapkannya, ada yang ya sama Dewan Perwakilan Rakyat bahasa Arab. Tapi mengalami perubahan pengucapan. Asalnya ra'iyah. Jadi rakyat, jadi rakyat. Kan susah mengucapnya rakyat Indonesia ya. Ucapkannya orang mengucapkan begitu susah. Akhirnya rakyat. Padahal asalnya rakyat. Dan Dewan Perwakilan, wakil bahasa Arab. Rakyat. Ya. Nah, jadi rakyat. Itu bahasa Arab semua itu. Dah. Fitnah juga begitu. Nah, fitnah itu dalam bahasa aslinya maknanya adalah bisa bentuknya ujian, bisa cobaan dengan segala bentuknya. Maka kufur kepada Allah SWT, kesyirikan itu juga bagian dari fitnah. Nah, sementara dalam bahasa Indonesia, begitu kita mendengar kata fitnah, langsung dimaknai dengan apa? Menyebarkan fitnah. Fitnah itu apa? Misalnya membicarakan seseorang supaya kemudian bertengkar dengan orang lain lalu mengadu domba. Itu namanya fitnah. Dalam bahasa Arab itu bukan itu namanya fitnah. Kalau fitnah seperti itu yang dimaksud bukan itu fitnah. Dalam bahasa aslinya dalam bahasa Arab bukan itu. Maka kalau kita lihat tafsirnya, kita lihat di beberapa tafsir Quran disebutkan bahwa fitnah itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah juga bisa maknanya kekufuran. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, kemudian juga dalam tafsir Imam Qurtubi disebutkan makna dari lafaz fitnah ini umumnya mengerucut pada makna yang bukan dengan makna yang selama ini kita kenal dalam bahasa Indonesia. Maka setelah memahami ayat ini, mohon jangan sampai ada yang lalu kemudian ketika orang mengadu domba menyebarkan keburukan kepada orang lain lalu mengatakan fitnah ini. Wal fitnatu, lalu pakai ayat ini, akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Bukan itu, perbuatan kufur yang disebutkan di situ. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Nah, ini terkait dengan makna kata fitnah. Ada penjelasan dari Imam Ibnu Katsir, saya bacakan. Wal fitnatu akbaru minal qatl qad kanu yaftinunal muslima fi dinihi hatta yarudduhu ilal kufri ba'da imanihi.
orang-orang musyrikin, mereka memberikan berbagai siksaan, intimidasi kepada kaum muslimin supaya mereka kembali kepada kekufurannya. Ya, hatta yarudduhu, supaya orang muslim itu kembali dari kufur lalu kemudian menjadi dari iman menjadi kufur. Ba'da imani, setelah sebelumnya dia beriman. Nah, itu yang dimaksud dengan wal fitnatu akbaru minal qatl. Lalu kata beliau, fadzalika, perbuatan orang-orang musyrikin yang mengintimidasi kaum muslimin supaya mereka keluar dari keimanannya, akbaru indallahi minal qatl. Itulah yang dinamakan perbuatan yang lebih besar daripada pembunuhan. Perbuatan kufur itu lebih jahat daripada pembunuhan. Menghalangi orang dari keimanan, memaksakan orang keluar dari keimanan supaya jadi kufur, itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi wal fitnatu akbaru minal qatl bisa maknanya kekufuran itu lebih besar dari dosanya daripada pembunuhan, atau memaksa orang yang sudah beriman supaya keluar dan murtad dari keimanannya, itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Jadi itu wal fitnatu akbaru minal qatl. Wal fitnatu, di tempat yang lain wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini dosa, tapi ini lebih besar dosanya. Jadi jangan dipahami fitnah itu diartikan dengan perbuatan fitnah, yang dimaksudkan adalah mengadu domba. Lanjutan ayatnya, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka terus-menerus mengintimidasi, menyerang kaum muslimin supaya mereka murtad dari agamanya. Murtad dari agamanya selama mereka mampu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan wal fitnah. Upaya supaya kaum muslimin murtad. Itulah yang lebih besar dari kejahatannya daripada pembunuhan. Kemudian wa may yartad minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agamanya. Jadi berarti dia awalnya Islam lalu kemudian murtad, fayamut wa huwa kafir, lalu dia mati dalam keadaan kufur. Lihat lanjutan ayatnya, faulaika habitat a'maluhum fid dunya, maka amal perbuatan yang pernah dilakukannya akan terhapus semua, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dia pernah berbuat baik, murtad, maka kebaikannya enggak berfungsi, enggak bermanfaat ketika dia mati dalam keadaan kufur. Wa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka yang hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Jadi mereka kekal karena apa? Karena murtadnya, karena kufurnya. Maka ada orang yang masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal, yaitu siapa? Orang-orang Islam, orang beriman yang punya dosa-dosa dan belum bertobat dari perbuatan dosa-dosanya. Kalau dosa-dosa besar, kalau dosa kecil ada peluang terampuni dengan amal-amal. Maka dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang-orang musyrikin pada saat itu, saat tabiat dan karakternya, mereka memang sengaja mencari-cari kelemahan kaum muslimin, dan itulah bagian dari perang yang mereka lancarkan kepada kaum muslimin. Kalau menemukan satu saja kekeliruan kaum muslimin, mereka akan goreng, kalau perlu, kalau bahasa kita gorengnya berhari-hari, isunya selain digoreng, apalagi digoreng, digodok, direbus, ya pokoknya kayak makanan lah, ya. Berhari-hari, berminggu-minggu, cukup ada kesalahan satu kaum muslimin dialamatkan kepada agamanya. Nah, itu kebiasaan yang sudah ada sejak 15 abad yang lalu, dan mereka akan mengungkit-ungkit terus. Nah, kita belajar dari situ. Ada yang dihadapi oleh kaum muslimin, kita berhadapan dengan situasi orang punya tabiat seperti itu, tapi kita menyikapinya secara proporsional. Artinya kalau ada yang melakukan kejahatan seperti itu, ya kita secara proporsional mendudukkannya, tetapi kita harus menjelaskan ada yang lebih besar, ada yang lebih berat. Maka tadi kalau mau diteruskan, termasuk yang nyacati para pejuang di Palestina,
Pernah nggak mereka nyacati pejuang atau tentara Israel? Kok nggak pernah? Nah, berarti berlaku kalimat yang diungkapkan oleh beberapa ulama. Saya tuh heran pada jenengan. Salimat min lisani kal yahudu wan nasara. Orang Yahudi dan Nasrani selamat dari lisan dan tulisan Anda. Walam yaslam min lisani ka ikhwanu kal muslimun. Tapi saudara-saudara Anda sesama kaum muslim nggak selamat dari lisan Anda. Ini berarti ada sesuatu. Kok bisa orang yang begitu jahat, tentara Israel nggak pernah dicacati itu, dan aman-aman saja, baik-baik saja, nggak pernah sebiadab, nggak pernah sejahat itu cacian dan makiannya. Tetapi kepada kaum muslimin senang sekali begitu ketemu keburukan diangkat-angkat. Nah, berarti kita jadi tahu di mana posisi yang bersangkutan. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah,